Halo semuanya, pernah nggak kalian pas lagi asik scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul iklan promo barang yang udah lama pengen kalian beli, atau ada info soal war tiket konser artis idola kalian, atau sesimpel ada jajanan viral yang bikin ngiler banget, terus langsung kepikiran kayak, pakai dana darurat dulu kali ya, kan bisa diganti bulan depan. Nah, hati-hati ini jebakan maut. Banyak dari kita yang udah usaha banget, semangat banget ngumpulin dana darurat. Tapi ujung-ujungnya malah ludes buat hal-hal yang sebenarnya nggak darurat sama sekali. Kayak ganti HP karena lapar mata, atau sekedar self-reward yang berlebihan kebablasan. Dan akhirnya, ketika ada musibah beneran kayak ban kendaraan meledak, atau biaya rumah sakit mendadak, kita malah panik dan kelimpungan sendiri. Nah, biar jaring pengaman hidup kita ini nggak bocor halus terus, ini ada beberapa cara dan trik untuk menahan godaan pakai dana darurat buat hal-hal yang nggak mendesak. Oke, jadi kita mulai ya dari cara yang pertama, pisahkan rekening. Ini masalah paling klasik di kita. Kalau dana darurat masih satu rekening sama saldo buat sehari-hari, buat jajan seblak, atau buat bayar cicilan, secara psikologis kita bakal ngerasa, oh masih banyak nih duit aku. Ujung-ujungnya pas kita ngelihat promo buy one get one, atau ada tiket konser artis favorit kita, tangan udah langsung gatel buat transfer. Nah, solusinya gimana? Kita harus bikin batasan yang tinggi. Misalnya dengan buka rekening di bank yang kita nggak punya aplikasinya di halaman depan HP, atau bahkan nggak usah install m-bankingnya sama sekali. Kalau perlu, pilih bank yang cabang atau ATM-nya tuh jarang ada di sekitar rumah kita. Intinya, bikin akses tarik uang dana darurat itu sesusah mungkin bagi kita. Atau bisa juga dengan sembunyikan kartu ATM-nya. Jadi kalau ada kartu debit, jangan ditaruh di dompet. Kita simpan di laci paling bawah, atau titip ke orang tua misalnya, atau ke pasangan, atau kalau mau yang lebih ekstrim, gunting aja sekalian. Supaya kalau kita mau pakai itu duit buat hal-hal impulsif, kita harus repot-repot dulu ke bank, atau urus administrasi dulu. Nah, rasa malas itu adalah benteng pertahanan untuk melindungi saldo dana darurat kita. Atau bisa juga dengan lupakan saldonya. Anggaplah saldo rekening di dana darurat ini adalah lubang hitam. Kita masukin duit ke sana, tapi kita nggak bisa lihat saldonya setiap hari. Semakin jarang kita cek nominalnya, semakin kita nggak bakal menganggap uang itu ada untuk dibelanjain. Terus berikutnya ya, cara yang kedua, buat definisi darurat yang saklek. Banyak dari kita yang sering playing victim sama keuangan sendiri. Ban motor bocor dibilang darurat, padahal itu risiko kendaraan yang harusnya masuk di biaya maintenance. Atau ada kondangan teman dibilang darurat juga, padahal itu pengeluaran sosial ya. Nah, supaya nggak goyah, kita harus punya nih daftar hitam di atas putih soal apa-apa aja yang boleh dan nggak boleh. Jadi misalnya, hal-hal yang bukan darurat itu sama dengan yang bisa direncanakan. Diskon HP terbaru, misalnya, itu bukan darurat ya. Karena kita masih bisa nunggu bulan depan atau nabung dulu. Liburan dadakan bareng circle kantor juga bukan darurat sama sekali. Kalau sesuatu itu sifatnya kepuasan atau keinginan, itu haram hukumnya pakai dana darurat. Terus misalnya, darurat sama dengan kondisi kiamat kecil. Dana ini cuma boleh keluar kalau misalkan ada kejadian yang sifatnya betul-betul mendadak atau mendesak atau nggak terhindarkan gitu. Contoh paling gampangnya misalnya kesehatan, tiba-tiba masuk rumah sakit, dan asuransi atau BPJS kita nggak bisa cover semuanya saat itu juga. Terus kalau pekerjaan, misal tiba-tiba kena layoff atau proyek yang kita batal total, sementara dapur harus tetap ngebul dan cicilan harus tetap dibayar gitu ya, itu boleh misalnya pakai dana darurat, bisa dianggap darurat. Atau konteks bencana, atap rumah roboh karena kena angin puting beliung, atau motor satu-satunya yang dipakai buat cari nafkah tiba-tiba hilang, atau rusak total karena kecelakaan. Dan selain itu, kita juga bisa uji pakai pertanyaan. Kalau aku nggak keluarin duit ini sekarang, bakal bermasalah nggak? Kalau jawabannya, nggak juga. Cuman agak sedih aja sih, karena nggak bisa dapetin barangnya saat ini juga. Nah, itu berarti bukan darurat. Terus trik yang ketiga, buat alokasi pos self-reward dan juga dana tak terduga. Nah ini, kadang kita gagal menjaga dana darurat karena kita terlalu pelit dalam tanda kutip sama diri sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah kita capek mental, ngerasa hidup kok cuman buat nabung-nabung aja,
terus meledak deh di tengah jalan. Pas lagi stres, lihat barang lucu sedikit, kita langsung check out pakai alasan, sekali-sekali ini pakai dana darurat, kan aku udah kerja keras. Nah ini jebakan mautnya. Itulah kenapa kita butuh yang namanya katup pengaman. Katup pertama, bikin pos uang main. Di anggaran bulanan tuh wajib banget kita kasih jatah buat happy-happy ya. Mau itu buat beli kopi kekinian, atau jajan skin game, atau nonton bioskop. Karena dengan adanya pos ini, otak kita tuh bakal ngerasa kebutuhan senang-senang ini udah terpenuhi. Jadi pas ada godaan belanja, kita nggak bakal ngelirik dana darurat karena kita udah punya jatah sendiri yang emang halal untuk dihabiskan. Terus katup yang kedua, dana receh tak terduga. Di luar dana darurat yang jumlahnya bisa buat hidup 3-6 bulan, kita bisa coba sisihkan dana kecil, misal 500.000 sampai 1 juta gitu ya, di rekening harian. Gunanya buat apa? Buat hal-hal yang sifatnya gangguan kecil tapi sering terjadi. Misalnya, kado nikahan teman yang acaranya terjadi bertubi-tubi di musim kondangan, atau ban motor tiba-tiba kena paku misalnya. Hal-hal receh kayak gini tuh jangan sampai ngerusak dana darurat utama kita yang sakral itu. Dan juga katup yang ketiga, self-reward yang terukur. Jangan kita jadikan self-reward sebagai kedok untuk boros. Kalau memang pengen barang yang mahal, ya kita nabung lagi aja di pos khusus keinginan. Dana darurat itu ibarat ban serep. Jangan dipakai cuman gara-gara kita pengen ganti suasana kendaraan jadi kelihatan lebih keren gitu ya. Lanjut, cara yang keempat, matikan notifikasi dan hapus data pembayaran. Nah, setan itu nggak cuma bisikin di telinga kita. Zaman sekarang dia juga bisa lewat push notification di HP. Misal, pas lagi fokus kerja, terus tiba-tiba muncul notifikasi. Flash sale 12.12 mulai dalam 5 menit. Atau voucher gratis ongkir cuma sampai jam 12 siang. Kalau mental kita lagi lemah, dana darurat tuh bisa langsung ludes dalam beberapa kali klik aja. Jadi supaya nggak gampang lapar mata, kita harus menciptakan jarak antara keinginan dan pembayaran. Mulai dari unsubscribe dan matikan notifikasi. Karena cara paling mudah biar nggak tergoda itu adalah dengan kita nggak tahu kan kalau ada promo. Jadi kita bisa matikan semua notifikasi dari aplikasi e-commerce, food delivery, sampai akun-akun diskon di media sosial misalnya. Kalau kita nggak lihat promo-promo itu kan kita nggak bakal tuh ngerasa butuh barangnya. Terus yang kedua, hapus fitur one click payment. Teknologi zaman sekarang bikin belanja jadi terlalu gampang untuk kita. Jadi simpanan nomor kartu debit, fitur autosave CVV, sampai biometric login, itu tuh semuanya musuh besar buat dana darurat. Jadi hapus aja semua data kartu kita dari aplikasi. Dan bikin proses belanja jadi ribet. Kayak misalnya ketika mau beli sesuatu, paksakan diri kita untuk input nomor kartu secara manual satu-satu. Jeda waktu pas kita lagi nyari kartu di dompet dan ngetik angkanya itu, yang biasanya bakal kasih ruang buat otak logis kita untuk berpikir, ini duit darurat loh. Beneran mau dipakai buat beli sepatu yang modelnya hampir sama kayak yang udah ada di rak. Nah, seringkali rasa malas ngetik nomor kartu itu jauh lebih kuat daripada keinginan untuk belanja. Lanjut lagi, cara yang kelima, hindari fitur pay later untuk konsumsi. Nah, ini fakta ya. Sekarang godaan paling maut itu bukan cuma soal diskon, tapi soal kemudahan beli sekarang bayar nanti. Fitur pay later itu ibarat jebakan Batman yang dibungkus dengan kado yang cantik. Kelihatannya nolong banget pas dompet kita lagi kering. Padahal sebenarnya dia lagi ngedorong kita buat minjem dari masa depan demi kesenangan sesaat hari ini. Dan ini bahaya banget untuk dana darurat kita. Karena pertama, gagal fokus arus kas. Ketika kita pakai pay later untuk hal-hal yang konsumtif, kayak beli baju baru misalnya, atau makan enak karena lagi ada promo, kita itu sebenarnya lagi numpuk utang. Terus begitu ada tagihan yang muncul bulan depan, dan ternyata duit gaji kita nggak cukup, siapa yang bakal jadi korban? Betul, dana darurat kita yang bakal dicairkan untuk nutupin lubang utang itu. Akhirnya, yang ada dana darurat malah jadi dana talangan gaya hidup kita ya, bukan untuk kebutuhan darurat yang sebenarnya. Terus alasan kedua, mentalitas gampangin. Sekali kita terbiasa pakai pay later, otak kita akan mulai meremehkan harga barang. Cuma 50.000 per bulan ini cicilannya. Padahal kalau dikumpulin totalnya bisa banyak juga, bisa jutaan.
Jadi kebiasaan ini bakal ngerusak disiplin keuangan yang sudah kita bangun capek-capek ya buat ngumpulin dana darurat. Jadi lebih baik kita sabar sedikit. Kalau memang mau beli sesuatu, mending kita pakai cara lama, nabung. Kalau duitnya belum kekumpul, belum ada, itu artinya memang kita belum mampu. Jangan paksa pakai paylater yang ujung-ujungnya bikin kita juga terpaksa nyolong duit dari dana darurat sendiri. Oke, berikutnya, cara yang keenam, terapkan aturan tunggu minimal 24 jam. Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya impulse buying, belanja tiba-tiba impulsif, ngelihat barang di toko online, fotonya estetik, ulasannya bagus, langsung ngerasa kalau hidup kita tuh bakal nggak lengkap kalau nggak beli barang itu. Perasaan butuh banget ini biasanya muncul karena hormon dopamin kita lagi tinggi-tingginya. Nah, cara paling ampuh untuk melawan ini adalah dengan waktu. Kita terapkan protokol ini setiap kali tangan udah gatal pengen check out. Mulai dari masukin keranjang, terus kita close aplikasinya. Jadi jangan langsung bayar gitu ya. Masukin aja dulu ke keranjang, terus kita tutup aplikasinya. Dan kasih waktu minimal 24 jam. Atau kalau barangnya mahal, kita bisa kasih waktu lebih lama, seminggu atau sebulan misalnya. Setelah itu, kita cek lagi pas kepala udah dingin. Biasanya setelah lewat dari jangka waktu tertentu, lewat dari 24 jam, kita akan sadar kalau barang itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Keinginan yang tadinya menggebu-gebu udah lebih reda, dan kita bakal berpikir, ngapain ya kemarin aku pengen banget beli ini. Dalam masa tunggu itu, otak logis kita bakal mulai bekerja. Kita jadi membandingkan, duit 1 juta ini mending tetap aman di dana darurat buat jaga-jaga kalau ban mobil meledak, atau jadi sepatu yang cuman bakal dipakai mungkin sebulan sekali ya. Nah, seringnya ketenangan pikiran punya saldo aman itu jauh lebih enak daripada euforia punya barang baru yang cuma bertahan beberapa jam doang. Selanjutnya, cara yang ketujuh, amankan dengan instrumen investasi liquid. Uang yang cuma nganggur di tabungan biasa itu kan ibarat kita taruh makanan manis di atas meja tapi nggak ditutup. Semut alias keinginan belanja bakal gampang banget datang. Nah, kalau saldo dana darurat kita cuma sejauh 1 kali klik-klik atau swipe di aplikasi M-Banking, pertahanan kita bakal gampang jebol juga. Makanya, bisa jadi kita perlu menaruh uang itu di tempat yang agak lebih jauh tapi tetap aman. Hanya saja strateginya bukan untuk cari untung besar ya, melainkan cari efek jeda. Misalnya di reksadana pasar uang. Menaruh dana darurat di RDPU itu bisa jadi langkah yang cerdas, karena kalau kita mau cairin uangnya, butuh waktu sekitar 1-2 hari kerja buat masuk ke rekening. Dan jeda waktu ini adalah penyelamat alami buat kita. Ketika kita lagi pengen beli gadget baru misalnya, gara-gara lapar mata, kita bakal mikir, ya mesti jual reksadana dulu, nunggu lusa baru cair. Ah males deh. Rasa malas menunggu ini yang bakal membunuh niat impulsif kita. Atau selain RDPU bisa juga di emas batangan, ini cara klasik yang masih sangat ampuh ya. Kalau dana darurat kita bentuknya emas, kita bakal berpikir 2 kali untuk jual atau gadai cuma demi hal-hal yang sepele. Karena ada hambatan psikologis kan pas kita mau ngelepas aset fisik. Tapi ingat, kita tetap wajib menyimpan sebagian dana darurat dalam bentuk cash. Supaya kalau misalkan ada ban bocor atau perlu ke dokter malam-malam dan harus bayar di saat itu juga, kita nggak bingung cari toko emas yang buka. Cuman yang paling penting adalah instrumen kayak RDPU atau emas itu kan risikonya rendah. Jadi jangan sekali-kali naruh dana darurat di saham atau apalagi di kripto yang grafiknya naik turunnya kayak roller coaster. Dana darurat itu fungsinya adalah untuk jadi jaring pengaman kita, bukan buat cari cuan keuntungan yang malah bikin senam jantung ya, karena takut nilainya turun banget. Lanjut, cara yang ke-8, rahasiakan nominal dana darurat. Sering banget terjadi ketika ada saudara atau teman yang tahu kita punya simpanan lumayan, mereka bakal datang buat minjem duit dengan alasan yang kadang nggak mendesak-mendesak banget gitu kan. Itulah kenapa kita harus bisa menjaga rahasia demi kesehatan finansial sendiri. Beberapa trik diantaranya mulai dari anggap uang itu nggak ada. Cukup diri kita yang tahu berapa jumlah pastinya. Hanya diri kita sendiri dan pasangan kalau misalkan udah menikah ya itu wajib. Jadi ketika ada orang lain tanya, kita nggak perlu pamer atau sebut angka. Bilang aja, ya adalah sedikit buat jaga-jaga dapur biar tetap ngebul.
Semakin sedikit orang yang tahu kalau kita punya dana yang nganggur, semakin kecil gangguan yang bakal datang ke kita. Terus trik yang kedua, belajar untuk bilang enggak. Betul, membantu orang itu mulia, tapi jangan gunakan dana darurat kita. Dana itu kan kita siapkan untuk kiamat kecil di hidup kita sendiri. Kalau kita pinjemin ke orang lain, terus ternyata kita sendiri yang kena musibah minggu depannya, yang ada kita bakal repot sendiri gitu ya. Gak enak hati di depan itu jauh lebih baik deh, daripada panik gak punya pegangan pas kondisi udah genting. Jadi privasi adalah kunci. Dengan merahasiakan nominal ini, kita juga lagi ngelindungi diri dari tekanan sosial. Gak ada orang yang bakal nodong kita buat traktir berlebihan, atau pinjem duit buat DP motornya misalnya. Dana darurat kita bakal tenang di tempatnya, siap buat dipakai pas kita benar-benar butuh. Terus lanjut lagi, cara yang ke-9, visualisasikan rasa panik. Kadang kita butuh sedikit teror mental untuk diri sendiri, biar gak gampang khilaf aja. Godaan belanja itu biasanya datang karena kita cuma fokus sama kesenangan yang ada di depan mata, tapi kita lupa akan risiko pahit yang bisa datang kapan aja. Nah, biar kita gak gampang narik uang dari pos ini, dana darurat ini, kita bisa coba memainkan imajinasi. Caranya gimana? Mulai dari flashback momen-momen pas lagi gak punya duit. Jadi coba kita ingat-ingat lagi momen-momen paling rendah di hidup kita ketika benar-benar membutuhkan uang tapi saldo di ATM cuma belasan ribu atau bahkan cuma ribuan gitu ya. Rasa nyesek, bingung mau minjem ke siapa, dan malu harus ngutang. Itu mending kita jadikan sebagai obat dalam tanda kutip setiap kali tangan kita gatal mau check out barang diskonan. Jadi dengan begitu kita ingat bahwa dana darurat itu bukanlah sekedar angka, tapi tiket untuk beli ketenangan kita. Lalu cara yang kedua, gunakan skenario what if. Gimana kalau di saat kita pengen pakai dana darurat untuk hal-hal yang remeh di luar kebutuhan darurat, kita bisa coba tanya ke diri sendiri. Gimana kalau misalnya besok pagi tiba-tiba aku kena layoff? Atau gimana kalau malam ini ada keluarga yang masuk rumah sakit dan butuh biaya jutaan? Nah, kalau dana daruratnya udah kita pakai buat hal-hal yang konsumtif, kita mau bayar masalah yang tadi pakai apa? Rasa takut yang sehat ini yang akan bikin kita lebih menghargai setiap rupiah yang kita simpan sebagai dana darurat. Terus juga, trik yang ketiga, tujuan akhir itu peace of mind. Hidup tanpa dana darurat itu kayak kita jalan di atas tali tanpa ada jaring pengaman di bawahnya. Sekali kepleset, kita langsung jatuh ke lantai. Makanya dengan tetap menjaga dana darurat, kita sedang membeli tidur nyenyak setiap malam tanpa harus kepikiran besok mau makan apa kalau ada musibah. Dan cara yang terakhir, cara yang ke-10, evaluasi dan segera isi ulang. Dana darurat itu kan sifatnya dinamis, bukan sesuatu yang kita simpan terus didiemin, dilupain selamanya gitu kan. Hidup kita itu terus berubah. Harga beras naik karena ada inflasi, tanggungan bertambah, atau gaya hidup pelan-pelan bergeser. Kalau kita nggak pernah ngecek lagi, bisa-bisa dana darurat yang kita kumpulkan 2 tahun lalu udah nggak cukup lagi untuk menanggung biaya hidup kita yang sekarang. Nah, supaya tetap on track, kita perlu melakukan beberapa ritual rutin. Mulai dari cek secara berkala, minimal 6 bulan sekali kita coba cek lagi, apakah saldo dana darurat ini masih setara sama 3-6 bulan pengeluaranku yang sekarang. Kalau pengeluaran kita naik karena udah punya anak atau cicilan baru, ya berarti target dana daruratnya juga harus kita naikkan. Jangan sampai kita ngerasa aman padahal jaring pengamannya udah kekecilan. Terus yang kedua, terapkan protokol ganti rugi. Kalau karena satu dan lain hal kita terpaksa banget pakai dana darurat, misal buat benerin genteng yang bocor, jangan pernah kita berpikir, ya udahlah. Kita harus punya mentalitas kalau kita lagi ngutang sama diri sendiri. Di bulan berikutnya, pos nabung kita yang lain yang harus dikalahin dulu buat isi ulang dana darurat ini sampai balik ke angka yang semula. Dan ketiga, rayakan konsistensi. Jadi setiap kali kita berhasil ngelewatin 1 bulan tanpa menyentuh dana darurat, meskipun ada banyak godaan ya, godaan flash sale, godaan barang hobi, apapun itu, kita berikan apresiasi ke diri sendiri dengan menggunakan pos uang main tadi ya. Konsistensi itu mahal harganya. Dan semakin sering kita berhasil menahan diri, bakal makin kuat juga otot keuangan kita untuk menghadapi godaan yang lebih gede nanti di kemudian hari. Intinya,
Dana darurat itu bukan untuk gaya hidup, tapi untuk membeli ketenangan pikiran kita. Jangan sampai kita punya ban serep, cuma dipakai buat pajangan aja, padahal jalanan di depan masih penuh paku. Proteksi diri kita sekarang, biar di masa depan kita nggak kelabakan sendiri. Nah, tapi dari 10 cara tadi, poin nomor berapa yang menurut kalian paling susah banget diterapin untuk nahan godaan check out? Cerita di kolom komentar ya. So that's all untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. As always, kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.